Ratna menatap keluar jendela rumahnya dengan senyum puas. Rumah mungil yang ia dan suaminya, Bagas, bangun dengan susah payah kini terasa semakin nyaman. Sebagai seorang istri, ia merasa beruntung memiliki suami yang bertanggung jawab, tampan, dan tampak setia. Setidaknya, itulah yang selalu ia percayai. Di meja makan, Ratna menyusun sarapan yang baru saja ia siapkan. Ada nasi goreng kesukaan Bagas, telur dadar yang lembut, dan segelas teh manis hangat. Ia senang memanjakan suaminya dengan makanan. Bagas memang sibuk bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, tetapi setiap pagi, ia selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama Ratna, hal kecil yang selalu membuatnya bahagia. "Sayang, ini sarapanmu," ujar Ratna sambil menaruh piring di hadapan suaminya. Bagas tersenyum sekilas, lalu tanpa berkata banyak mulai makan. Dulu, ia akan memuji masakan Ratna atau bercanda ringan, tapi belakangan, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Namun, Ratna tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap itu hanya karena pekerjaan Bagas semakin sibuk. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Ratna membuka pintu dan mendapati sepupunya, Nadia, berdiri di depan dengan senyum cerah. Nadia adalah adik sepupunya yang masih berusia 23 tahun. Jauh lebih muda dari dirinya yang sudah hampir 30. Ratna sangat menyayangi Nadia seperti adik sendiri. Sejak kecil, mereka selalu dekat. Dan karena Ratna kini tinggal di kota yang sama dengan Nadia, mereka sering bertemu. "Kak Ratna." Nadia langsung masuk ke dalam rumah tanpa diminta, lalu memeluk kakak sepupunya itu. "Aku kangen." Ratna terkekeh. "Baru 3 hari nggak ketemu, Nadia." 3 hari tuh lama. Nadia mencibir manja lalu melirik ke arah Bagas yang masih duduk di meja makan. "Wah, Kak Bagas lagi sarapan. Aku ganggu, ya?" Bagas tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Udah sarapan." Nadia menggeleng. "Belum, Kak. Aku nebeng makan di sini, ya." Ratna tertawa kecil. "Udah biasa, kan? Duduk sana. Aku ambilin nasi buat kamu." Sejak dulu, Nadia memang sering berkunjung ke rumah Ratna, bahkan menginap. Gadis itu ceria, manja, dan terkadang kekanak-kanakan, tapi Ratna tidak pernah keberatan. Baginya, Nadia sudah seperti adik kandungnya sendiri. Ia senang ketika Nadia datang, karena rumahnya terasa lebih hidup. Saat Ratna sibuk menyiapkan piring tambahan, ia tidak menyadari tatapan Bagas dan Nadia yang bertukar sekilas. Seakan ada rahasia yang hanya mereka yang tahu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nadia semakin sering berkunjung. Bahkan kadang tanpa memberitahu Ratna lebih dulu. Kadang ia datang hanya untuk mengobrol. Kadang ia meminta bantuan Ratna dalam hal pekerjaan atau kehidupan pribadinya. Suatu malam, saat Ratna tengah membereskan dapur, Nadia duduk di sofa bersama Bagas, mengobrol santai. "Kak Bagas, menurutmu, cewek yang baik itu kayak gimana?" tanya Nadia tiba-tiba. Bagas terkekeh kecil. "Kenapa tiba-tiba nanya begitu?" "Aku lagi deket sama seseorang," jawab Nadia dengan senyum malu-malu. "Tapi aku nggak tahu, aku cukup baik atau nggak buat dia." Ratna yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya tersenyum. Ia selalu senang mendengar cerita Nadia tentang kehidupan percintaannya. Ia merasa seperti seorang kakak yang bisa menjadi tempat curhat. Cewek yang baik itu. Bagas terdiam sebentar. Yang bisa ngerti cowoknya. Yang nggak banyak nuntut. Nggak bikin ribet. Kalau begitu, aku udah masuk kriteria belum?" goda Nadia sambil tertawa kecil. Bagas ikut tertawa, tetapi tatapannya kepada Nadia sedikit berbeda. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Ratna tidak menyadari hal itu. Ia hanya menganggap bahwa kedekatan mereka adalah sesuatu yang wajar. Bagas memang selalu akrab dengan Nadia, dan itu membuat Ratna senang. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, ada satu hal yang mulai ia sadari. Bagas semakin sering memegang ponselnya, tersenyum kecil saat membalas pesan. Kadang ia tertawa pelan di tengah malam saat Ratna sudah tidur. Saat Ratna bertanya, Bagas hanya berkata bahwa itu urusan pekerjaan atau grup kantor. Kemudian, ada juga perubahan kecil lainnya. Bagas mulai sering pulang lebih malam dari biasanya.
Jika dulu ia selalu memberitahu Ratna setiap kali pulang terlambat, sekarang ia hanya mengirim pesan singkat seperti, "Lembur, jangan tunggu." Awalnya, Ratna tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mempercayai suaminya. Namun, ketika suatu hari ia melihat Nadia juga mulai sibuk dengan ponselnya, terkadang tersenyum dan tertawa saat mengetik sesuatu, hati kecilnya mulai merasa ada yang aneh. Pada suatu sore, Ratna dan Nadia sedang duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat. "Nadia, akhir-akhir ini kamu sibuk banget, ya?" tanya Ratna dengan nada bercanda. Nadia menoleh cepat, lalu tertawa. "Ah, enggak juga, Kak. Kenapa?" "Enggak apa-apa. Cuma, aku perhatiin kamu sering banget pegang ponsel. Lagi deket sama siapa, sih?" Nadia tersenyum, tetapi ada sedikit kecanggungan di wajahnya. "Ah, ada deh. Kak Ratna pasti bakal kepo nanti." Ratna ikut tertawa, menganggapnya sebagai candaan biasa. Namun, ada sesuatu dalam sikap Nadia yang terasa berbeda. Di saat yang sama, ponsel Nadia berbunyi. Ratna tidak sengaja melihat sekilas layar ponsel itu. Ada nama pengirim pesan yang cukup familiar. Bagas. Jantung Ratna berdegup sedikit lebih kencang. Ia tidak langsung menuduh. Ia tidak langsung bertanya. Namun, untuk pertama kalinya, ada perasaan tidak nyaman yang merayapi hatinya. Sesuatu terasa tidak beres. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari tahu. Ratna duduk di kamar, menatap layar ponselnya dengan perasaan berkecamuk. Nama yang ia lihat di layar ponsel Nadia tadi siang masih mengganggu pikirannya. Bagas. Apa mungkin hanya kebetulan? Apa mungkin Bagas dan Nadia memang sering bertukar pesan tanpa sepengetahuannya? Ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Mereka hanya akrab karena sering bertemu. Itu saja. Namun, benih kecurigaan telah tumbuh dalam hatinya. Malam itu, Ratna berusaha untuk tetap tenang. Ia memperhatikan Bagas yang duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Tatapan lelaki itu serius, jari-jarinya lincah mengetik pesan. Sesekali, ia tersenyum kecil. "Mas, kerjaan masih banyak?" tanya Ratna sambil duduk di sebelahnya. Bagas tampak sedikit terkejut, lalu buru-buru mengunci ponselnya. "Iya, ini tadi ada urusan kantor." Ratna mengangguk, meskipun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari berlalu, dan perasaan Ratna semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Bagas sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang jarang ia lakukan dulu. Ia juga mulai lebih sering mengenakan parfum sebelum pergi bekerja. Suatu malam, ketika Bagas sudah tertidur, Ratna memberanikan diri untuk mengambil ponsel suaminya. Terkunci. Ratna menggigit bibirnya. Dulu, Bagas tidak pernah mengunci ponselnya. Mereka selalu terbuka satu sama lain. Tapi kini, ada kode sandi yang menghalanginya. Ratna menghela napas panjang. Ia tidak ingin berpikir yang tidak-tidak, tapi firasatnya semakin buruk. Beberapa hari kemudian, saat Ratna sedang berada di rumah sendirian, Nadia datang lagi. Gadis itu tampak ceria seperti biasa, mengenakan pakaian yang lebih modis dari biasanya. "Kak Ratna, aku tadi mampir ke mall, ada diskon baju, jadi sekalian beli," katanya sambil menunjukkan kantong belanjaan. Ratna tersenyum tipis. "Wah, belanja terus, ya?" "Hehe, kebetulan aja." Nadia duduk di sofa, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu. Ratna memperhatikannya dengan saksama. Tatapan Nadia begitu fokus pada layar, bibirnya melengkung dalam senyum kecil. "Nadia," panggil Ratna tiba-tiba. Nadia terkejut dan buru-buru menyembunyikan ponselnya. "Iya, Kak. Kamu lagi deket sama siapa, sih?" Nadia tertawa kecil. "Rahasia, Kak." Ratna mencoba tersenyum, meskipun di dalam hatinya, ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh adik sepupunya itu. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mencari bukti. Maka, ia mulai merencanakan sesuatu. Jika firasatnya benar,
maka ia harus siap dengan kenyataan yang mungkin menyakitkan. Dan jika ternyata ia salah, maka ia bisa bernapas lega. Tapi yang jelas, ia tidak akan tinggal diam. Malam semakin larut, tetapi Ratna masih duduk di ruang tamu, termenung. Ada banyak pertanyaan di kepalanya yang membuatnya sulit tidur. Firasat buruk yang ia rasakan semakin menguat. Ia tahu, jika terus diam, ia tidak akan menemukan jawaban. Maka, keesokan harinya, ia memutuskan untuk bertindak. Pagi itu, Bagas pergi lebih awal dari biasanya. Ia berpamitan kepada Ratna dengan senyum yang tampak biasa, tetapi kini Ratna lebih peka terhadap perubahan kecil. Ada nada tergesa dalam suaranya. Ada kilatan gugup di matanya. Ratna berpura-pura tidak peduli. Begitu Bagas keluar rumah, Ratna segera meraih ponselnya dan menghubungi sahabatnya, Mira. Mira, aku butuh bantuan, katanya dengan suara pelan. Ada apa? Aku mau tahu Bagas benar-benar ke kantor atau enggak. Mira terdiam sesaat, lalu menjawab, aku ngerti maksudmu. Oke. Aku bakal coba cek. Ratna menghela napas panjang. Kini, tinggal menunggu. Siang harinya, pesan dari Mira masuk. Ratna, tadi aku ke kantor Bagas buat alasan ambil barang. Aku sempat nanya ke resepsionis. Katanya Bagas lagi cuti hari ini. Ratna merasakan jantungnya berdetak kencang. Cuti? Tapi tadi pagi, Bagas bilang ia harus berangkat lebih awal ke kantor karena ada rapat penting. Tangannya bergetar saat membalas pesan. Mira, bisa tolong cari tahu dia di mana? Aku coba, tapi butuh waktu. Ratna meletakkan ponselnya dan memejamkan mata. Firasatnya semakin buruk. Sore hari, Ratna duduk di teras rumah sambil menunggu Bagas pulang. Ketika mobilnya akhirnya memasuki halaman, Ratna memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bagas turun dari mobil dengan wajah yang tampak lelah. Tapi ada sesuatu yang lain. Aura yang berbeda. Capek, Mas? Tanya Ratna dengan nada selembut mungkin. Bagas mengangguk. Iya, hari ini banyak kerjaan. Ratna menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ingin rasanya ia bertanya langsung, tetapi ia tahu itu tidak akan berhasil. Bagas terlalu pandai berbohong. Ia harus mendapatkan bukti. Malam itu, saat Bagas tertidur, Ratna duduk di tepi ranjang dengan ponsel suaminya di tangannya. Ia tahu bahwa sandi ponsel itu sulit ditembus, tetapi ada satu cara lain. Ratna menempelkan ibu jari Bagas yang sedang tidur ke sensor sidik jari ponsel. Klik. Layar ponsel terbuka. Jantung Ratna berdegup kencang saat ia segera membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah ia menemukannya. Percakapan yang membuat napasnya tercekat. Bagas, sayang. Aku udah kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi? Nadia, aku juga kangen. Mas, besok aku bisa ke tempat biasa. Kamu jemput aku. Tangan Ratna gemetar. Matanya bergerak cepat membaca pesan-pesan lain. Ada foto-foto, panggilan tak terjawab, dan obrolan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Bibir Ratna bergetar. Lututnya melemas. Ia menutup ponsel dengan tangan yang masih gemetar. Matanya menatap wajah Bagas yang tertidur pulas di sebelahnya. Rasa marah, sakit hati, dan pengkhianatan berkecamuk di dalam dadanya. Suaminya, adik sepupunya. Ternyata, firasatnya tidak salah. Ratna mengepalkan tangan. Jika Bagas dan Nadia pikir mereka bisa mempermainkannya, mereka salah besar. Ia akan membalas. Ia akan membuat mereka menyesal. Ratna duduk di kamar, menatap kosong layar ponselnya yang masih menampilkan percakapan mesra antara Bagas dan Nadia. Dadanya terasa sesak, seakan dunia yang selama ini ia percaya runtuh seketika. Namun, ia tidak akan menangis. Tidak malam ini. Ia menarik napas dalam, mencoba berpikir dengan kepala dingin. Jika ia langsung mengonfrontasi Bagas dan Nadia, mereka pasti akan berkelit. Mereka akan mencari alasan, memutar balikan fakta. Tidak. Ratna ingin mereka mengakui semuanya. Ia ingin mereka mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Dan untuk itu, ia butuh rencana. Keesokan harinya, Ratna bersikap seperti biasa.
Ia tetap menyajikan sarapan untuk Bagas, tetap tersenyum ketika suaminya mencium keningnya sebelum berangkat. Padahal, di dalam hatinya, ia ingin sekali menampar wajah pria itu. Begitu Bagas pergi, Ratna mulai bergerak. Ia menghubungi Mira. "Mira, aku butuh bantuanmu lagi." "Ada apa?" "Aku ingin tahu tempat biasa yang disebut dalam pesan mereka." Mira terdiam sesaat. "Ratna, kamu yakin mau melakukan ini?" Ratna mengepalkan tangannya. "Aku harus memastikan semuanya dengan mata kepalaku sendiri." Mira akhirnya setuju. Beberapa jam kemudian, ia mengirim pesan. "Ratna, aku sudah dapat infonya. Mereka sering bertemu di sebuah villa di daerah puncak." Ratna membaca pesan itu dengan rahang mengatup. Villa. Tempat di mana Bagas dan Nadia berselingkuh dengan bebas. Ia menelan rasa pahit di tenggorokannya. Malam itu, Ratna membuat satu langkah besar. Ia diam-diam mengambil foto-foto dari percakapan di ponsel Bagas. Semua bukti ada di tangannya sekarang. Lalu, ia menghubungi seorang saudara jauh yang cukup berpengaruh dalam keluarga besar mereka, Tante Lestari. "Tante, aku ingin bicara soal sesuatu yang sangat penting. Bisa kita ketemu?" Suara di seberang terdengar penasaran. "Tentu, Nak. Ada apa?" "Ada sesuatu yang harus Tante lihat sendiri." Ratna tahu, jika ia ingin Bagas dan Nadia mendapatkan hukuman setimpal, ia harus melibatkan keluarga besar. Ia tidak akan membiarkan ini hanya menjadi cerita yang berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, Ratna mengatur agar keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Nadia. Ia memberitahu Tante Lestari bahwa ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan semua orang. Tanpa sepengetahuan Nadia dan Bagas, jebakan telah dipasang. Dan mereka berdua tidak akan bisa lari dari kenyataan yang sebentar lagi akan menghancurkan mereka. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Ratna berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan. Kali ini, ada tekad yang membara. Hari ini, pengkhianatan Bagas dan Nadia akan terungkap. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya masih kuat. Bagaimanapun, ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Dengan napas panjang, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Mira. "Aku siap. Kita mulai rencana ini." Mira segera membalas. "Oke. Aku juga sudah memastikan semua keluarga hadir di rumah orang tua Nadia. Kamu hanya perlu datang dan menunjukkan bukti." Ratna tersenyum tipis. Semoga hari ini menjadi hari terakhir Bagas dan Nadia bisa berbohong. Ketika Ratna tiba di rumah orang tua Nadia, suasana sudah ramai. Beberapa anggota keluarga besar duduk di ruang tamu, berbincang-bincang seperti biasa. Bagas belum datang. Nadia juga belum terlihat. Ratna melangkah masuk, menyalami orang-orang dengan senyum ramah, seolah tidak ada yang terjadi. Tante Lestari mengangguk ke arahnya, memberikan isyarat bahwa semuanya sudah siap. Beberapa saat kemudian, Bagas muncul di pintu. "Hai, sayang. Kamu datang lebih dulu," katanya dengan senyum palsu, seakan ia suami yang setia. Ratna menahan diri untuk tidak mencibir. "Iya, aku mau ngobrol dulu sama keluarga." Bagas tersenyum tipis, lalu duduk di sampingnya. Ia sama sekali tidak curiga bahwa jebakan sedang menunggunya. Tak lama setelah itu, Nadia datang. Gadis itu mengenakan pakaian kasual, tampak santai seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa sebentar lagi dunia yang nyaman baginya akan runtuh. Tante Lestari berdiri, menarik perhatian semua orang. "Terima kasih sudah datang, semuanya. Sebenarnya, ada hal penting yang ingin kita bicarakan hari ini." Semua mata tertuju padanya. Ratna mengambil ponselnya, membuka galeri foto, lalu menghubungkan perangkatnya ke layar televisi di ruangan itu. Jantungnya berdegup kencang. Namun, ia tidak akan mundur. "Dulu, aku berpikir bahwa pernikahan adalah tentang kepercayaan," katanya. Suaranya tenang tetapi tegas. "Tapi ternyata, kepercayaan itu bisa dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan kita." Semua orang mulai berbisik-bisik, bingung dengan arah pembicaraan ini. Lalu,
Ratna menekan tombol di ponselnya. Foto-foto tangkapan layar percakapan antara Bagas dan Nadia muncul di layar besar. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara tawa dan obrolan mendadak sunyi. Mata semua orang terbelalak. Bagas membeku. Wajahnya langsung pucat. Nadia terperanjat, tangannya gemetar. Apa-apaan ini? Suara Nadia bergetar. Ratna menatapnya tajam. Seharusnya aku yang bertanya begitu, Nadia. Suasana ruangan berubah menegangkan. Beberapa saudara mulai berbisik satu sama lain. Bagas mencoba berbicara, tetapi suaranya tersendat. Sayang, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Potong Ratna. Jelaskan bagaimana kamu mengkhianati istrimu dengan adik sepupu sendiri? Jelaskan kenapa kamu bisa tega melakukan ini. Bagas membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Sementara itu, Ibu Nadia bangkit berdiri dengan wajah marah. Nadia, apa benar ini? Nadia menunduk, tidak bisa menjawab. Ratna menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Sudah berapa lama kalian berselingkuh? Tidak ada jawaban. Ratna menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lebih tenang. Aku tidak butuh jawaban kalian. Karena semua bukti sudah cukup. Ia menekan tombol lagi. Kali ini, video muncul di layar. Sebuah rekaman CCTV dari villa di puncak. Menampilkan Bagas dan Nadia yang sedang berpelukan di parkiran sebelum masuk ke dalam villa. Sontak, ruangan itu meledak dengan suara kemarahan. Ibu Nadia menampar putrinya dengan keras. Aku malu punya anak sepertimu. Sementara itu, ayah Bagas menatap putranya dengan penuh kekecewaan. Aku tidak menyangka kamu sehina ini. Ratna berdiri, merasa lega melihat kehancuran yang kini melanda dua orang yang telah mengkhianatinya. Ia merapikan tasnya, lalu berkata, aku hanya ingin kalian tahu. Aku tidak akan menjadi wanita yang diinjak-injak. Aku sudah cukup bersabar. Dan mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti aku lagi. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan Bagas dan Nadia yang kini menjadi pusat amukan keluarga besar. Di luar, ia menarik napas dalam-dalam. Ia mungkin telah kehilangan suami. Tetapi ia mendapatkan kembali harga dirinya. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Ratna meninggalkan rumah keluarga Nadia dengan langkah mantap, tetapi bukan berarti semuanya selesai. Ia tahu, setelah ini, akan ada dampak besar bagi Bagas dan Nadia. Dan ia ingin menyaksikan kehancuran mereka dari jauh. Ia tidak langsung pulang. Sebaliknya, ia pergi ke rumah orang tuanya, mencari ketenangan. Namun, baru saja ia duduk di ruang tamu, ponselnya sudah bergetar tanpa henti. Notifikasi pesan dan panggilan masuk bertubi-tubi. Beberapa dari keluarga besar mengirim pesan berisi ungkapan simpati. Tetapi yang paling menarik perhatian Ratna adalah pesan suara dari Mira. Ratna, kau harus lihat ini. Video pengakuan Nadia dan Bagas sudah menyebar di grup keluarga. Mereka diusir dari rumah. Ratna membelalakan mata. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membuka grup keluarga besar di ponselnya. Salah satu sepupu mereka ternyata merekam momen di mana Nadia akhirnya menangis dan mengakui semuanya. Di video itu, Ibu Nadia menangis histeris sambil menampar wajah anaknya berulang kali. Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini. Kamu memalukan keluarga. Nadia menangis tersedu-sedu, memohon ampun. Sementara itu, Bagas berdiri di sampingnya dengan wajah pias. Ayahnya menatapnya penuh kemarahan. Kamu juga, Bagas. Aku tidak sudi punya anak lelaki sepertimu. Mulai sekarang, anggap aku sudah tidak mengenalmu. Terdengar suara teriakan beberapa anggota keluarga lainnya yang ikut memaki dan mencaci. Dalam rekaman itu, Bagas dan Nadia terlihat diusir dari rumah dengan hanya membawa sedikit barang. Ratna menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Dendamnya sudah terbalaskan. Tetapi mengapa ada sedikit rasa kosong dalam hatinya? Beberapa hari berlalu. Kabar tentang perselingkuhan Bagas dan Nadia menyebar lebih luas dari yang mereka duga. Tak hanya keluarga besar, tetapi juga teman-teman dan rekan kerja Bagas mulai mengetahui skandal ini. Bagas, yang sebelumnya cukup dihormati di kantor,
kini dijauhi oleh hampir semua rekan kerjanya. Bahkan, atasannya memanggilnya ke ruangan dan memberikan surat pemecatan. Kami tidak bisa mempertahankan seseorang dengan skandal seperti ini. Perusahaan punya reputasi yang harus dijaga. Bagas mencoba membela diri, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia kehilangan pekerjaannya dalam sekejap. Sementara itu, Nadia pun mengalami hal yang serupa. Karena rumah orang tuanya tidak lagi bisa ia tinggali, ia terpaksa berpindah-pindah tempat. Beberapa teman yang dulu dekat dengannya pun menolak menampungnya setelah mendengar kabar perselingkuhan itu. Ia akhirnya hanya bisa mengandalkan Bagas, yang kini juga terlunta-lunta tanpa pekerjaan dan tempat tinggal. Mereka jatuh ke titik terendah dalam hidup. Dan Ratna menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Suatu malam, ketika Ratna sedang duduk di ruang tamunya, ia mendengar suara ketukan di pintu. Saat ia membukanya, wajah Bagas yang lusuh dan penuh kelelahan menyambutnya. Mata pria itu merah, seakan kurang tidur. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan. "Ratna!" Suara Bagas serak. Ratna tetap berdiri tegak, tidak memberikan isyarat untuk mempersilakan masuk. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Aku." Bagas menelan ludah. "Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Tolong, biarkan aku kembali." Ratna menatapnya lama. Lalu, tanpa ragu, ia berkata dengan suara tegas. "Kamu sudah tidak punya tempat di hidupku, Bagas. Pergi." Bagas terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tolong, Ratna. Aku kehilangan semuanya. Aku butuh kamu." Ratna tersenyum tipis. "Kamu tidak butuh aku, Bagas. Kamu hanya butuh tempat bertahan hidup." Ia lalu menutup pintu di depan wajah pria itu. Bagas tidak mengetuk lagi. Mungkin, akhirnya, ia sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Bagas berjalan lunglai setelah pintu rumah Ratna tertutup di hadapannya. Dinginnya malam menusuk tulang, tetapi jauh lebih menyakitkan adalah rasa kehilangan yang kini sepenuhnya ia rasakan. Sementara itu, Nadia juga dalam keadaan tak jauh lebih baik. Setelah diusir dari rumah dan kehilangan pekerjaan, ia mencoba mencari perlindungan ke teman-temannya. Namun, satu persatu mereka menolak. "Aku nggak bisa menampungmu, Nadia. Maaf. Kami juga punya nama baik yang harus dijaga. Kau sendiri yang membuat masalah ini, jadi hadapilah." Dalam waktu singkat, Nadia benar-benar terpuruk. Ia harus tinggal di kos murahan bersama Bagas, mengandalkan sisa tabungan yang semakin menipis. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Suatu pagi, Nadia terbangun dengan perasaan aneh. Kepalanya pusing, perutnya terasa tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikan rasa itu, tetapi semakin hari, kondisinya semakin buruk. Sampai akhirnya ia membeli alat tes kehamilan. 2 garis merah. Nadia terduduk di lantai kamar mandi kos yang sempit. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin terjadi. Bagas kembali ke kos dengan wajah kusut. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tetapi semuanya menolak. Entah karena ia belum bisa move on dari skandal yang beredar, atau karena keberuntungan benar-benar sudah meninggalkannya. Saat ia membuka pintu, ia menemukan Nadia duduk di tepi kasur dengan wajah pucat. "Kita ada masalah." Suara Nadia lemah. Bagas menghela napas. "Masalah apa lagi?" Nadia mengulurkan alat tes kehamilan. Bagas memandanginya lama sebelum akhirnya mengerti. "Kamu hamil." Nadia mengangguk. Air mata jatuh di pipinya. "Kita harus menikah, Bagas. Ini satu-satunya cara agar aku tidak semakin dipermalukan." Bagas menelan ludah. Ia sendiri belum tahu bagaimana caranya bertahan hidup, apalagi menikah dan punya anak. Namun, melihat Nadia yang menangis putus asa, ia tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, kabar tentang kehamilan Nadia akhirnya sampai ke keluarga besar. Ibunya yang awalnya sangat murka mulai melunak, meskipun tidak sepenuhnya menerima Bagas kembali. "Apapun yang terjadi, bayi itu tetap darah daging kita," katanya dengan berat hati. Akhirnya, setelah berbagai pertimbangan,
Keluarga besar setuju untuk mengadakan pernikahan sederhana bagi Bagas dan Nadia. Namun, ada satu syarat yang diajukan oleh ayah Nadia. Kalian boleh menikah, tapi setelah itu, jangan pernah berharap kami akan membantu kalian secara finansial. Bagas hanya bisa menunduk. Mereka terpaksa menerima. Pernikahan pun berlangsung tanpa kemeriahan. Hanya keluarga inti yang hadir, dan bahkan beberapa anggota keluarga besar memilih untuk tidak datang. Sementara itu, Ratna menerima undangan pernikahan itu tetapi memilih untuk mengabaikannya. Bagi Ratna, ia sudah selesai dengan kisah mereka. Hari-hari setelah pernikahan tidak berjalan mudah bagi Bagas dan Nadia. Bagas akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan kontrak di sebuah gudang logistik, dengan gaji yang tidak seberapa. Sementara itu, Nadia yang sedang hamil kesulitan mencari pekerjaan, membuat kondisi finansial mereka semakin buruk. Tabungan yang mereka punya perlahan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Keadaan semakin memburuk ketika Nadia mulai sering sakit-sakitan. Ia butuh pemeriksaan rutin ke dokter, tetapi mereka tidak punya cukup uang. Mereka mulai sering bertengkar. "Semua ini salahmu," Nadia berteriak suatu malam. "Kalau saja kamu tidak menggoda aku waktu itu, hidupku tidak akan hancur seperti ini." Bagas menatapnya dengan mata merah. "Aku juga kehilangan segalanya. Nadia, jangan seolah-olah hanya kamu yang menderita. Kamu masih bisa pergi keluar untuk kerja, sementara aku harus di sini, menahan rasa sakit sendirian. Kamu pikir aku kerja enak? Gaji pas-pasan, kerja rodi setiap hari, dan pulang tetap dimaki-maki." Mereka saling berteriak, tetapi pada akhirnya, hanya kesedihan yang tersisa. Mereka berdua telah salah langkah, dan sekarang, mereka harus menerima akibatnya. Suatu malam, Nadia mengalami pendarahan hebat. Bagas panik, membawanya ke rumah sakit dengan uang terakhir yang mereka punya. Setelah beberapa jam di ruang gawat darurat, dokter akhirnya keluar dengan wajah serius. "Maaf, kami sudah berusaha. Kandungannya tidak bisa diselamatkan." Nadia menangis histeris. Bagas hanya bisa terduduk, tatapan kosong. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar kesalahannya. Ia telah menghancurkan pernikahan yang dulu penuh cinta. Ia telah kehilangan reputasi, pekerjaan, keluarga, dan kini, anak yang belum sempat lahir ke dunia. Ia kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Hari-hari setelah kehilangan kandungan menjadi mimpi buruk bagi Nadia. Ia tidak hanya kehilangan anak yang dikandungnya, tetapi juga merasa hancur secara mental dan fisik. Kondisinya semakin buruk karena Bagas, yang juga terpukul, mulai kehilangan minat untuk berusaha. Mereka terjebak dalam lingkaran kesedihan dan kemiskinan. Bagas semakin sering pulang larut malam. Awalnya, ia berdalih mencari pekerjaan sampingan, tetapi Nadia tahu betul bahwa suaminya tidak berusaha sebanyak yang dikatakannya. Sampai suatu malam, Bagas pulang dalam keadaan mabuk. Nadia yang tengah tertidur terbangun mendengar suara pintu dibanting. Ia keluar kamar dan menemukan Bagas tersungkur di lantai ruang tamu kos mereka yang sempit. "Kamu mabuk?" Nadia menatapnya dengan jijik. Bagas mendengus, mencoba duduk dengan susah payah. "Terus kenapa?" "Aku capek, Nadia, capek hidup kayak gini." Nadia menggigit bibirnya. "Kamu pikir aku nggak capek? Aku kehilangan semuanya. Bagas, hidup kita hancur, dan sekarang kamu malah mabuk-mabukan." Bagas menatapnya tajam. "Dulu kita bahagia, kan, Nadia? Waktu kita sembunyi-sembunyi, waktu kita saling mencuri waktu di belakang Ratna, itu masa-masa terbaik." Nadia tercekat. "Itu bukan kebahagiaan, Bagas," katanya lirih. "Itu hanya nafsu. Lihat di mana kita sekarang. Apa ini yang kamu mau?" Bagas tertawa miris. "Jujur aja, Nadia. Kamu nyesel?" Nadia menunduk. Air mata menggenang di matanya. "Iya," jawabnya jujur. "Aku menyesal." Untuk pertama kalinya, keduanya mengakui kebenaran yang selama ini mereka tolak. Mereka telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Sementara itu, Ratna menjalani kehidupannya dengan jauh lebih baik.
Ia kembali bekerja, membeli rumah baru, dan menemukan kembali kebahagiaannya. Keluarga besar yang awalnya bersimpati kepada Nadia dan Bagas kini mulai menjauh. Mereka yang dulu membela Nadia, kini merasa tidak perlu lagi ikut campur dalam hidupnya. Namun, kabar terbaru tentang mereka membuat Ratna terkejut. Suatu hari, salah satu sepupunya mengirim pesan. "Ratna, kamu harus lihat ini." Sebuah video terlampir. Dengan ragu, Ratna menekan tombol putar. Di dalam video, terlihat Bagas di sebuah warung pinggir jalan, dalam kondisi mabuk, berteriak-teriak seperti orang gila. "Aku dulu punya istri baik. Aku dulu punya hidup enak. Tapi aku bodoh. Aku menghancurkan semuanya." Orang-orang di sekitarnya hanya menonton dengan wajah heran. Beberapa bahkan tertawa melihat Bagas yang seperti kehilangan akal. "Aku ninggalin istriku buat sepupunya sendiri. Dan lihat sekarang. Aku nggak punya apa-apa lagi." Nadia, yang ada di sampingnya, mencoba menariknya agar diam, tetapi Bagas malah mendorongnya hingga terjatuh. "Lepasin aku, Nadia. Ini semua salah kita. Kita pantas dapat karma ini." Ratna menutup mulutnya. Dadanya berdebar keras. Bagas sudah benar-benar hancur. Dan yang lebih mengejutkan, video itu ternyata sudah tersebar luas. Dalam hitungan jam, video tersebut viral di keluarga besar mereka. Grup WhatsApp keluarga penuh dengan perbincangan tentang Bagas dan Nadia. "Aku nggak percaya dia sampai seperti itu. Kasihan, tapi ini memang akibat dari perbuatannya sendiri." Ratna pasti paling lega melihat ini. Namun, Ratna tidak merasakan kepuasan apapun. Ia hanya merasa hampa. Bagas telah menerima karmanya. Hidupnya hancur, dan kini ia menjadi bahan tertawaan semua orang. Tetapi, tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan dari itu. Ia hanya merasa bersyukur telah keluar dari lingkaran itu lebih cepat. Keesokan harinya, Bagas menghilang. Nadia mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu di mana suaminya. Ia pergi ke tempat kerja Bagas, tetapi ternyata Bagas sudah dipecat sejak beberapa hari lalu. Ia pergi ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Bagas, tetapi hasilnya nihil. Bagas benar-benar menghilang. Dan yang lebih menyakitkan, Bagas pergi meninggalkannya dalam kondisi sebatang kara, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa siapapun yang bisa membantunya. Nadia akhirnya mengerti. Bagas tidak hanya menghancurkan hidupnya sendiri. Ia juga telah menghancurkan hidupnya. Dan kini, ia harus menerima akibatnya sendirian. Hari-hari setelah kepergian Bagas terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Nadia, yang sudah kehilangan hampir segalanya, kini benar-benar berdiri sendiri. Tidak ada yang tahu kemana Bagas pergi. Beberapa orang mengatakan ia mungkin kabur keluar kota, sementara yang lain menganggapnya hanya menghilang sementara. Tetapi hari demi hari berlalu tanpa kabar. Keluarga besar mereka sudah tidak peduli lagi. Bahkan ibu Nadia sendiri mulai menjauh setelah semua aib ini terungkap. Dan Ratna? Ia sudah sepenuhnya menutup lembaran lama. Suatu hari, Nadia berjalan pulang dengan tubuh lelah setelah mencari pekerjaan seharian. Di depan kontrakannya yang hampir tidak layak huni, seorang pria tua duduk di trotoar, menatapnya. "Ini Nadia, ya?" tanya pria itu. Nadia mengernyit. Ia tidak mengenali pria ini. "Iya, ada apa, Pak?" Pria itu menarik napas panjang sebelum berkata, "Saya bapaknya Bagas." Mata Nadia membelalak. Sepanjang pernikahannya dengan Bagas, mertuanya memang tidak terlalu akrab dengannya. Namun, setelah semua kekacauan ini terjadi, ia benar-benar tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. "Ada yang mau saya bicarakan denganmu," kata pria itu dengan suara berat. Nadia membuka pintu kos dan membiarkan pria tua itu masuk. Ia duduk dengan gelisah, menunggu apa yang akan dikatakan mertuanya. Bagas sudah meninggalkannya. Lalu, apa lagi yang bisa diharapkan dari keluarga suaminya? "Aku tahu semua yang terjadi," kata pria itu akhirnya. "Aku tahu kalian berdua sudah salah sejak awal. Dan sekarang, aku cuma mau menyampaikan sesuatu." Nadia menunggu. "Bapak ingin kamu berhenti mencari Bagas." Jantung Nadia berdebar. "Kenapa?"
Pria itu menatapnya dengan tajam. Karena dia nggak akan balik lagi. Jadi, dia benar-benar kabur. Pria itu menggeleng. Bagas meninggal. Dunia Nadia terasa runtuh dalam sekejap. Ia menatap pria tua di depannya dengan mata membelalak. Apa? Dia ditemukan tewas beberapa hari lalu di sebuah jembatan tua di pinggiran kota. Lanjut pria itu. Kami mengurus pemakamannya secara sederhana. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, dan sejujurnya, kami tidak ingin mempermalukan keluarga lebih jauh. Nadia terdiam. Bagas sudah tidak ada. Laki-laki yang dulu ia cintai dan rela ia rebut dari kakak sepupunya sendiri, kini telah pergi selamanya. Ia tidak tahu apakah ia harus menangis atau merasa lega. Aku hanya ingin bilang, lanjut pria tua itu. Bagas menyesal. Dia tidak bilang apa-apa sebelum pergi, tapi aku tahu dia menyesal. Air mata Nadia mengalir tanpa ia sadari. Bagas telah memilih jalan yang salah. Mereka berdua telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Dan kini, hanya tinggal dirinya yang harus menjalani akibatnya sendirian. Waktu berlalu. Nadia akhirnya menemukan pekerjaan sebagai pelayan restoran kecil. Hidupnya masih sulit, tetapi setidaknya ia masih bisa bertahan. Ia tidak lagi berharap bisa kembali ke keluarga besarnya. Tidak ada yang akan menerimanya lagi. Tetapi suatu hari, seseorang datang ke tempatnya bekerja. Nadia. Nadia menoleh dan langsung terdiam. Ratna berdiri di hadapannya. Waktu seolah berhenti. Ratna tampak jauh lebih baik daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia terlihat lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih berwibawa. Kita bisa bicara sebentar? Tanya Ratna dengan nada tenang. Nadia menelan ludah. Ia tahu ini tidak bisa dihindari. Dengan tangan gemetar, ia melepas celemeknya dan mengikuti Ratna keluar restoran. Untuk beberapa saat, keduanya hanya berdiri diam. Bagas sudah nggak ada, kata Nadia akhirnya. Aku tahu, jawab Ratna singkat. Mata Nadia berkaca-kaca. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi, Kak. Ratna menatapnya dengan tajam. Aku cuma mau bilang satu hal, Nadia. Nadia menahan napas. Kamu sudah menerima hukumanmu sendiri, lanjut Ratna. Dan aku sudah tidak membenci kamu lagi. Nadia terkejut. Ia tidak pernah membayangkan Ratna akan berkata seperti itu. Kamu nggak akan bisa kembali ke keluarga, lanjut Ratna. Tapi aku berharap kamu bisa memperbaiki hidupmu sendiri. Air mata Nadia jatuh. Ia tidak meminta pengampunan. Tapi mendengar Ratna mengatakan itu, membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia menunduk. Terima kasih, Kak. Ratna mengangguk. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Nadia menatap punggung Ratna yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Hidupnya masih penuh dengan kesulitan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Walaupun semuanya sudah terlambat. Tamat.